Sebenarnya kita ini berada di sini awalnya disatukan oleh satu rasa rindu. Saya ingin menguji kekuatan rindu itu sejauh mana, ya kan? Sebagaimana Kang Agus dan saya banyak belajar dari Kang Agus untuk community organizer, CO community organizer itu saya banyak belajar dan saya terapkan juga di Sumatera Selatan, ya kan? Dan di Sumatera Selatan waktu itu sampai bergolak, ya kan? Kita di mana-mana nggak pernah jadi DPO, tapi di Kodam Sriwijaya saya jadi DPO. Oke, terima kasih. Saya mau mengenang waktu melakukan advokasi di Sumatera Selatan dengan menyanyikan lagu ini. Usir rejim serigala. Serigala ternyata Jokowi nih. Bukan kodok. Aduh, ngeri. Kok jadi bagus? Orang kodok kok jadi serigala? Tolong yang di atasnya. Yang sunyi petani gelisah tak lagi menggarap tanah, semua dirampas penindas. Kemana harus mengadu? DPR tak mampu pulangkan sawah ladangnya, tertindas semua membisu. Siapa hati tergerak kalau bukan pemuda? Satukan tekad dan cita, mengusir rejim serigala. DPR tak mampu pulangkan sawah ladangnya, tertindas semua membisu. Siapa hati tergerak kalau bukan pemuda? Satukan tekad dan cita, mengusir rejim serigala. Ya, kalau ini mengusir rejim serigala, mengusir rejim Jokowi. Oke, terima kasih. Terima kasih pada kawan-kawan yang telah hadir pada malam hari ini dan juga perempuan-perempuan Garut yang progresif. Hidup Garut. Hidup Tasik. Oh, Tasik. Oke. Sorry. Ya, saya perkenalkan, nama saya Siti Sunjati. Saya angkatan 78 sebetulnya. Tapi kasih 90.
Insya Allah mungkin saya sedikit menceritakan biar untuk menyemangati anak-anak muda dan generasi muda Republik Indonesia selanjutnya. Saya sebetulnya angkatan 78 dan saya sudah mempunyai hampir 4 cucu. Saya masih insya Allah masih tetap semangat dan saya bisa hadir di tempat ini adalah berkat undangan dari kawan-kawan Garut tentunya menginisiasinya. Itu mengadvokasi Badega. Badega itu sekitar tahun 85 dan di sana adalah perempuan-perempuannya juga cukup progresif dan banyak-banyak yang ditangkap tapi mereka tetap bersemangat untuk membela tanah. Saya pikir ini adalah buat kawan-kawan perempuan, walaupun kita sudah menikah, kita tidak boleh surut kalau kita ini sudah menikah dan dilarang oleh suaminya. Itu tidak boleh. Tidak boleh, karena semua laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk membela tanah air Republik Indonesia. Dan di hampir tahun yang sama saya membela Cimacan, Rarahan. Itu adalah tanah petani yang diserobot oleh pemilik modal waktu itu PT Bank. Di sana rakyatnya kakaknya 130 kakak. Di situ tiba-tiba rakyatnya digusur dan tanahnya diambil menjadi lapangan golf. Saya advokasi di sana sekitar 13 tahun. Walaupun artinya yang intensif adalah saya sekitar 5 tahun, 7 tahun berikutnya adalah mengadvokasi, mengawal sampai tanah itu kembali ke rakyat. Jadi insya Allah kalau kita emang bersemangat dan mau, pasti bisa. Intinya adalah seperti itu. Dan saya juga mengadvokasi di Gunung Balak, Lampung. Di sana adalah transmigran pertama yang diresmikan oleh Soekarno tahun 66. Tapi ketika itu juga, ketika rakyatnya sudah sejahtera dan transmigrasi sudah sejahtera, tanahnya mau diambil oleh pemerintah. Artinya bahwa betapa tanah-tanah rakyat ini mau dikuasai dengan sewenang-wenang. Intinya adalah seperti itu. Dan kita sebagai aktivis ataupun aktivis tidak hanya mahasiswa tapi juga ibu-ibu juga yang aktif membela kepentingan rakyat, itu adalah harus kita semangati dan kita harus dorong bahwa rakyat pun harus jangan diam tapi pun harus memberikan advokasi bahwa ini kita tidak sendirian, bahwa ada kawan yang mendampinginya dan tentunya kita adalah dengan bantuan hukum struktural. Bantuan hukum struktural itu adalah kita tidak mengadvokasi ketika kita ada di lapangan, tapi juga memberikan akses ketika kita tidak ada di lapangan. Apa upaya-upaya rakyat yang bisa lakukan ketika dia mau ditangkap? Karena di dalam kasus pertanahan pasti ada yang diambil lah, biasanya tokoh-tokohnya. Yang itu adalah yang harus kita advokasi dan memberikan bantuan hukum secara struktural. Artinya bahwa semua kasus-kasus tanah ini adalah harus kita bela, harus kita advokasi dan harus kita berikan semangat biar mereka juga tidak merasa sendirian. Alhamdulillah selama saya mengadvokasi kasus-kasus tanah, mereka juga bisa menjadi lawyer untuk dirinya sendiri. Itu yang paling penting sebetulnya. Saya pikir mungkin, saya bisa cerita juga waktu reformasi. Saya tergabung dalam Susu Ibu Peduli. Karena waktu itu adalah harga susu melambung tinggi. Ibu-ibu merasa cemas ketika dia tidak ada susu di lapangan. Nah, kita sebagai aktivis perempuan waktu itu menyediakan susu gratis. Dan yang pertama kali perempuan-perempuan yang aksi di Bundaran HI. Dan kita jalan itu dari Bundaran HI, dari Tugu Proklamasi ke Bundaran HI. Dan biar mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak dan ibu-ibu tahu bahwa yang aktivis perempuan itu walaupun dia berhigh heel 9 cm mereka jalan kaki. Itulah semangat reformasi waktu itu.
Jadi betapa saya kalau cerita itu saya agak merinding karena apa? Begitu semangatnya perempuan-perempuan ini juga membela negara ini. Jadi kita ibu-ibu juga waktu itu memberikan nasi bungkus. Artinya dengan apa? Dengan ambulans. Kita memberikan nasi bungkus kepada kawan-kawan mahasiswa yang di DPR waktu itu aksi. Kita dengan ambulans, kalau enggak kita nggak bisa masuk ke sana. Itulah artinya perjuangan kaum perempuan. Jadi artinya tolong dihargai juga, perempuan-perempuan juga itu punya hak dan punya semangat. Jadi jangan sekali-sekali dimarginalkan menjadi bahwa ini publik dan ini private. Terima kasih. Ini adalah kritik juga buat kawan-kawan laki-laki semua. Enggak, saya sayang perempuan kok. Sedikit terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang serius, apakah barang telo demokrasi itu asli milik kita? Itu. Atau itu sekedar robot-robot yang kayak gitu. Ini yang mungkin perlu kita evaluasi bersama. Bahkan sampai hari ini apakah betul yang namanya demokrasi adalah hal yang sebagaimana sering didengungkan oleh teman kita seperti Rocky, seperti Sahganda, seperti Jumhur dan lain sebagainya. Ini dipertanyakan di Yogyakarta. Apa dasarnya? Dasarnya satu adalah bahwa sebelum Republik Indonesia ini hadir, ratusan yang menyatakan kesediaannya untuk membentuk itu adalah kesultanan dan kerajaan. Real, dan ini fakta. Ini fakta. Ini barang milik kita, yang tidak dirawat dengan baik. Setback yang kemudian kedua adalah, yang mungkin saya kira nanti bisa kita refleksikan bersama-sama karena ini juga bagian dari refleksi. Jadi seperti BPUPKI, BPKI dan lain sebagainya, ini adalah orang-orang yang pada waktu itu juga tidak lepas dari pendidikan barat. Tidak lepas dari itu. Sehingga konstitusi kita juga konstitusi yang kemudian berdemokrasi, yang kemudian wujudnya pada sila yang keempat. Apa kuyu? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kedaulatan rakyatnya di sini tidak bisa dengan serta-merta diartikan sebagai demokrasi, tapi ada hikmat kebijaksanaan. Jadi sangat luar biasa untuk kita pertanyakan, apakah yang disebut dengan hikmat kebijaksanaan itu yang sampai hari ini tidak dipakai dalam etika berdemokrasi. Jadi ketika demokrasi tidak mengenal etika, sehingga apapun yang kemudian terjadi, baik itu di sektor pangan, kemudian pertahanan, pendidikan, apapun dan lain sebagainya, itu sudah hampir apapun diperbolehkan. Sehingga demokrasi menjadi alasan untuk kami menghormati semua hadir di Indonesia. Ambok beras, ambok telo, apapun itu kemudian bisa hadir. Ini yang saya kira itu, padahal kita punya beras, punya jagung, punya sawit, tapi tidak ada kemampuan untuk memberdayakan diri sebagai, kalau Soekarno bilang, sebagai bangsa yang mandiri, berdiri di kaki sendiri. Tidak hadir karena memaknai demokrasi itu sebagaimana demokrasi yang dihadirkan oleh sebagaimana Hatta, kemudian juga yang lain-lain yang itu tidak lepas dari pendidikan kolonial pada waktu itu. Nah, ini perlu kita refleksikan bersama-sama. Sehingga mempertanyakan demokrasi Pancasila sampai detik ini perlu kita revitalisasi.
Jadi mungkin nanti akan kita berikan kepada adik-adik yang mungkin sekarang masih kuliah atau sudah yang pasca sarjana dan lain sebagainya, untuk memberikan suatu konsep bertata negara. Sehingga teman-teman nanti nggak usah yang namanya hiruk pikuk mau capresnya siapapun, tidak perlu. Ini kedua yang kemudian menjadi kesepakatan bagi teman-teman. Ora arep peduli sopo presiden. Clear. Marlin waktu itu kemarin datang. Gitu. Arep Puan, Arep Anies, opo Arep Anies Pranowo, Arep apa? Opo Puan Prabowo, Agustiana. Nggak apa-apa. Jadi silahkan. Jadi teman-teman aktivis sebagaimana rilis yang kemarin tidak boleh terjebak dalam proses dukung-mendukung. Itu sama saja dengan proses mobilisasi. Demokrasi yang seharusnya hadir adalah demokrasi partisipasi. Partisipasinya apa? Dalam bentuk gagasan. Dalam bentuk gagasan. Nah, makanya hal yang ketiga itu kami bersepakat. Tapi kemudian ini dimatangkan di waktu pertemuan 4 Juni di Pawon Cinawi. Kami dialogkan dengan juga Mas Indro dengan Jumhur lepasnya malam-malam begini ini. Teman-teman aktivis harus memiliki posisi tawar dengan siapapun. Tidak boleh terlibat dalam proses dukung-mendukung. Meskipun waktu itu juga ada tim suksesnya Anies Baswedan, ada tim suksesnya Ganjar pada waktu yang ada, tidak apa-apa. Tapi kami runtuhkan bahwa konsep harus dihadirkan. Ini konsep harus dihadirkan, makanya kami dalam waktu yang akan datang, kemarin sudah tadi sore kami sudah speak sama Hasan dan juga sama Antok yang gagal jadi Intel itu. Mana Antok? Antok embung empangnya, juragan empangnya. Ini kami sampaikan. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu, tidak apa-apa, tapi kita ada kesanggupan untuk mengorganisir. Karena teman-teman aktivis ini kan memiliki kemampuan untuk mengorganisir rakyat. Tapi kita sekarang harus memiliki kemampuan untuk mengorganisir orang-orang pintar. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk membuat atau menawarkan sebuah konsep ketatanegaraan atau minimal yang memiliki nomenklatur dalam pemerintahan, itu kita organisir yang doktor, yang profesor, untuk kita kumpulkan berada di Garut misalnya. Yuk kita turok, kita pakani, tapi harus sesuai dengan semangatnya teman-teman. Nah, ini bagian dari refleksi dari kita. Ini kemarin disampaikan secara tajam oleh saudara saya, itu Burhan. Jadi Burhan itu aktivis IN, saya juga IN pada waktu itu, angkatan 87, pendiri keluarga pecinta demokrasi, itu sama Sastro juga, itu satu rumah di rumah Ampera, namanya rumah Ampera. Jadi di belakang IAIN itu. Jadi kalau Ateng itu dulu sering kalau demonstrasi di Jogja pasti dia nginepnya kalau tidak di Ampera ya di MPM Arena. Ateng mana Ateng? Oh, gitu. Jadi kalau tidak di Ampera ya biasanya berada di MPM Arena. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh teman-teman yang lain, karena next mungkin sekali ada nanti pertemuan Palembang, dan juga tadi aku sudah kontak sama Poltak juga. Ini yang belum Semarang. Kalau Semarang sama Surabaya belum, tidak akan mungkin terjadi yang namanya gagasan yang bisa nanti diberikan kepada yang doktor, yang profesor, yang akan kita organisir buat semacam konsep ketatanegaraan yang baru. Bagaimana melaksanakan hikmah dan kebijaksanaan. Oke, tidak apa-apa yang namanya DPR MPR sebegitu. Tapi seperti yang dikatakan sama Paskah tadi sore, itu tidak akan bakalan terjadi kalau ada hikmah kebijaksanaan. Kenapa saya sebut demikian? Karena undang-undang yang nanti akan disahkan itu kalau sudah demikian kan
ada semacam otoritarianisme baru. Gitu. Tapi kan no problemo, tidak apa-apa. Wong negara kita itu negara akan tetapi. Nah, Walaupun negara demikian. akan tetapi. Walaupun demikian, gitu loh. Ngono ya ngono ning aja ngono. Ini kan negara kita kan begitu. Ngono ya ngono ning aja ngono. Nah, makanya negara akan tetapi itu harus kita endorse. Itu. Sekali lagi tidak perlu mau dukung-mendukung. Saya dukung Caimin ana ora nang kene? Ana ora? Oh, hati-hati ya ana. Saya dukung Anies Baswedan ana ora? Ora. Hah? Ora. Ora. Anies Baswedan ini, Anies Baswedan. Padahal dia diam-diam di belakang, aku karo Puan loh. Gitu. Cair gitu loh, cair. Nah, itu saya kira perlu dikurangi. Boleh tapi dikurangi. Itu. Karena ada satir-satir yang kadang-kadang muncul di teman-teman aktivis yang kadang sensitif seperti yang barusan di celekopke karo si Santos itu baru nganu nampa nggone anu apa ora. Ini iki Hasan ki entuk saka presiden sapa iki. Nah, gitu itu. Kan repot. Hal-hal seperti ini karena kita terjebak dalam proses dukung-mendukung. Serius. Jadi harus dibuka, harus ada keberanian untuk membuka. Karena kita minim gagasan. Kalau tidak mau harus, kalau mau pengen gagasan mau, mari bersama-sama dengan teman Jogja. Nek ora gelem Jogja sing mimpin. Iki pinge tok. Karena tadi ada di belakangnya akan tetapi. Kalaupun toh Jogja akan tetapi manakala tidak didukung oleh teman-teman yang lain-lain ya mempodo wae. Nah, ya gitu tuh. Dengan kata lain itu. Jadi memang kita harus bisa bersama-sama. Nah, makanya kemarin juga tema yang berada di Yogyakarta itu adalah membangun persaudaraan, menumbuhkan keberanian. Jadi kami tidak akan romantisme seperti reformasi dan lain sebagainya, tidak bisa. Tapi itu sudah ada proses internalisasi. Tapi sekarang kita harus menumbuhkan keberanian. Nah, ini Santos, cangkemnya Santos itu. Nah, oleh karena itu saya berharap nanti Pak Hasan, kemudian Mbak Anissa, kemudian yang lain-lain nanti bisa bersama-sama. Saya tidak tahu apakah nanti betul atau tidak. Ini NAM besok di Jogja nggak boleh pulang pagi, pulang harus siang atau sore karena masih ada agenda yang penting. Saya tidak tahu. Ayo ndak apa-apa, neng aku engko yo dibayari Bali nih. Ayo toh. Nah, mergane jare lagi cair ta iki? Cair. Cair toh, cair. Nah, gitu. Tapi ini cuma intermezzo. Nah, saya kira itu tiga hal dari teman-teman yang berada di Yogyakarta. Prinsipnya harus ada keberanian untuk mengevaluasi demokrasi yang terjadi. Karena itu faktanya memang demokrasi ini sudah demokrasi impor. Kita memiliki sebuah sistem secara kultural yang sebenarnya itu monarki. Bukan berarti kita anti feudalisme. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rocky Gerung atau nanti Sah Ganda, nanti kalau Sah Ganda berada di sini karena dia dewasa sekarang tak mentori itu cah siji. Tapi Sah Ganda di toko-toko ini. Aku mau bilang bahwa dia itu tak mentori untuk belajar demokrasi. Indonesia punya yang lebih baik. Itu. Jadi feodal. Tapi feodalnya yang harus kita revitalisasi. Nah, bacaannya beda karena Sah Ganda juga kuliahnya berada di seberang sana. Ini yang menjadi masalah. Makanya apa-apa kita impor, tidak hanya sandang pangan, tapi juga ide. Itu. Ini yang mungkin beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Nah, makanya
dalam waktu dekat mungkin kami akan mengorganisir para dokter dan juga profesor sehingga nanti bisa membuat nomenklatur. Nomenklaturnya ada, kalau tidak salah ada 5, tapi catatannya ada di Mas Indro Cahyono sama teman kemarin yang di tim kami. Jadi tentang ketatanegaraan, kemudian agraria, desa tertinggal, perdagangan, satunya lagi ini pemberdayaan aparatur negara. Nah ini semuanya ada nomenklaturnya, Dan ini lebih dekat dengan permainan teman-teman aktivis yang saya kira itu bisa mengawal. Jadi kalau sudah ada yang mengawal, sudah ada idenya, kalaupun toh misalnya besok yang menjadi menteri untuk percepatan desa tertinggal misalnya Anissa, ya kita sepakati. Tidak perlu harus rebut-rebutan dan sepak-sepakan, tidak perlu. Harus kita sepakati, tapi berkomitmen untuk mengawal. Nah, ini yang saya kira perlu dibangun kepercayaan dan kesepakatan dengan teman-teman sekalian ketika kita mau bergerak. Jadi jangan sampai di tengah jalan kita sudah ada yang menunggu di tikungan sana, terus kemudian mengambil lagi. Ini kan pengalaman waktu zaman reformasi, sehingga harusnya revolusi menjadi reformasi. Ini jangan sampai terulang lagi karena kita tidak memiliki gagasan, tidak ada yang mengawal. Akhirnya kemudian ya ditikung. Nah, saya kira itu beberapa refleksi dan juga oleh-oleh dari teman-teman yang berada di Yogyakarta. Ini titip salam untuk kawan-kawan yang ada di sini dari teman-teman yang dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus ngomong apa ya? Kesaksian banyak orang hebat di sini. Ada Bang Pasca, ada Agustiana, ada Santoso. Jadi nggak perlulah kesaksian. Mereka lebih hebat dan lebih banyak melakukan, ya, membangun gerakan ini. Saya banyak belajar dari mereka-mereka. Udah jadi partaimu begini ya. Nah, tadi bicara tentang demokrasi. Jadi ya kalau saya sederhana saja, demokrasi itu harus berdampak terhadap kesejahteraan rakyat. Dan artinya kita masih bisa dipertemukan di sini, masih ada satu kerinduan. Oh, Santoso di mana ya? Dulu kita sama-sama. Itu juga sebuah nilai yang sangat penting, membangun persaudaraan, kebersamaan, kepercayaan dalam menuju satu perubahan yang lebih baik. Dan Agustiana dan teman-teman di Garut sudah juga memberikan, artinya menghadirkan teman-teman petani, keterlibatan, bahwa ini yang harus kita lakukan, melakukan pengorganisasian. Kita harus punya posisi tawar kita. Posisi tawar kita apa selain tadi gagasan, ide? Tapi kita punya sesuatu yang kita organisir, karena real politik adalah suara, vote and vote. Nah, tapi kita harus sadari bahwa kekuasaan itu juga harus berdampak, salah satunya adalah kesejahteraan rakyat. Nah, kalau saya bersama Agustiana dan lain-lain di Garut, yang memilih memang membangun kesejahteraan rakyat sebelum negara punya keinginan yang kuat, kita melakukan sendiri versi rakyat, reclaiming. Karena kekayaan alam yang selama ini itu dikuasai oleh segelintir orang. Kita tahu misalnya kemarin minyak goreng langka dan mahal, padahal kita punya kebun kelapa sawit sampai 15 juta hektar. Jadi bukan impor ini, tapi kita mengekspor karena persoalan pangan dari hulu sampai hilir dikuasai oleh kekuatan modal. Pengusaha itu tidak punya tanah air, di mana dia harga bagus, di internasional dia jual. Sementara negara tidak punya kekuatan untuk memaksa pengusaha itu untuk menyediakan, memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara padahal punya alat, misalnya subsidi, pajak, penegakan hukum, pelanggaran,
kebocoran subsidi banyak. Tapi rakyat tidak ini. Jadi kita harus membuat alternatif sebelum negara memang kita kuasai. Artinya dalam arti bukan kita kuasai itu dalam negatif, tapi memang harus berujung kepada kesejahteraan rakyat. Nah, selain ide, gagasan, nah saya sering juga diingatkan oleh Agus, jangan jadi aktivisme. Kita harus punya karya, punya gagasan, dan kita juga harus mengorganisir. Jadi kalau jadi aktivisme banyak di Jakarta tuh, klaim sana, ini sini. Tapi memang tidak ada sesuatu yang real dibangun untuk melakukan perubahan, punya posisi tawar. Itu yang harus kita lakukan. Nah, saya sekarang di Serikat Petani Indonesia terus melakukan upaya. Bagaimana sebelum misalnya kita juga masuk dalam ruang-ruang kekuasaan itu, ya kita harus melakukan suatu gerakan yang memang versi rakyat. Kita kuasai itu lahan-lahan tanah terlantar. Kita kuasai itu kebun-kebun memang yang nggak jelas, nggak punya izin. Ya berdarah-darah, ya ditangkap, ya digusur. Tapi ya memang sudah dari dulu, dari Orde Baru kita juga ngelawan. Tapi alhamdulillah di Garut sudah terbangun Serikat Petani Pasundan yang kita sama-sama bangun. Di beberapa daerah kita bangun serikat-serikat rakyat, serikat buruh, serikat nelayan, organisasi-organisasi rakyat yang harus kita bangun, harus kita banyak lakukan. Jadi kalau hanya menjadi aktivisme, tidak ada kita buat sesuatu yang memang menjadi rakyat punya kekuasaan, rakyat bisa bergerak, rakyat punya kesadaran, tidak akan terjadi. Menurut saya artinya itu juga catatan dan refleksi yang selama ini kita lakukan sama-sama. Nah, ya sekaligus laporan ke kawan-kawan semua. Ya saya dari Serikat Petani Indonesia bersama-sama Agustiana dari Garut, orang kampung-kampung, dan sekarang sudah membangun serikat di tingkat nasional, Serikat Petani. Dan sekarang kita berencana untuk menghidupkan kembali Partai Buruh yang dulu dibangun oleh Muchtar Papahan. Karena dulu biar gimana pun Muchtar Papahan adalah seorang tokoh buruh yang dulu belum ada yang berani lawan Soeharto. Nah sekarang kita mau hidupkan lagi, ada Serikat Petani, ada Serikat Buruh, ada Serikat Nelayan, ada Miskin Kota. Jadi kita mau bangun gerakan sosial, naik tingkatnya menjadi gerakan politik. Tapi memang ini kita bangun sebagai bentuk alternatif, sebagai partai yang dihidupkan kembali oleh Persatuan Gerakan Rakyat. Rebut kekuasaan gitu dong. Jadi ini sebagai suatu upaya atau ikhtiar politik, karena kita udah capek, bosen golput menang tapi tidak terjadi perubahan apa-apa. Jadi memang kita harus masuk ke dalam ruang-ruang kekuasaan bagi yang bersedia, tapi kekuasaan itu bukan menjadi tujuannya harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Dan satu lagi, mohon maaf, tadi juga sempat diskusi dengan teman-teman, ya kita sebagai pelaku melahirkan reformasi, tapi kita gini-gini aja gitu. Nggak ada yang berkuasa, nggak ada yang jadi bupati, ada yang jadi bupati juga cuma sebentar kayak gitu. Nah ini juga harus kita pikirkan dan menjadi PR kita bersama. Cuman catatannya kekuasaan itu bukan menjadi tujuan dan harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Hasan, Teh Nisa, Kang Mahmud, udah ada dikasih kesempatan berharga seperti ini ya buat kita bisa ngumpul ya. Saya dulu sama Kang Agus, Bang Pasca juga di LBH Nusantara ya Bang ya. Di LBH Nusantara itu ada Desmond J. Mahesa, juga Adian Apitupulu.
Tapi saya sih nggak mau ngomongin yang masa lalu ya, biar itu semua udah terekam sama Bang Marlin lah. Benar atau salah nanti biar Bang Marlin aja deh yang nyatet semuanya lah. Nanti jadi buku juga ya Bang ya. Aldera ya. Editnya banyak karena Bang Marlin juga ada yang protes tuh siapa di grup ya. Katanya Bang Marlin banyak salah-salah juga, tapi nantilah itu dibikin aja edisi revisi selama Pius masih bisa biayain ya. Cuma gini lah, kalau saya sih kemarin soal demokrasinya ya, soal pilihan politik teman-teman, saya punya banyak catatan kritis sih, tapi khususnya bahwa kalau kita beda pilihan, gak usah juga lah memusuhi teman. Ya, sekali aktivis juga artinya kita nggak bisa pensiun jadi aktivis. Sekali berteman di dunia aktivis juga selamanya harus tetap berteman. Kok tiba-tiba jadi ngapain lu dukung Jokowi, ngapain lu dukung Prabowo? Apa yang salah dari pilihan politik? Saya nggak bisa dipaksa untuk tiba-tiba dukung Prabowo, nggak bisa. Rasionalitas saya ada di Jokowi. Begitu juga teman yang ada di Prabowo. Ngapain saling menggugat pilihan masing-masing? Saya tanya mereka juga nggak deket-deket amat dan juga mungkin nggak dikenal Prabowo. Saya juga nggak deket sama Jokowi, bahkan nggak dikenal juga. Terus tiba-tiba karena saya pilih Jokowi, teman pilih Prabowo, hubungan kita yang begitu mendalam selama bertahun-tahun, berdarah-darah, isi dari hubungan kita tuh yang apa ya? Udah spiritual banget lah, marwahnya tuh udah menjadi buah ya tadi saya, menjadi reformasi. Tiba-tiba itu jadi nggak ada nilainya gitu loh. Jujur aja saya sedih. Dan ini terjadi sampai unit rumah tangga. Istri pilihannya ke si A, suami pilihannya ke si B, dan dua-duanya saling gugat. Hah? Ada yang begitu. Yang menang siapa? Cina. Yang menang ideologi asing. Yang memang ideologi ini nyata, ada di depan mata kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Memecah belah dan sampai mengkotak-kotakan. Kemarin terakhir apa? Kuliner apa tuh? Padang apa tuh? Rasionalitas publik kita dibikin ngaco, dibikin sialnya kita ikut komen. Saya nggak pernah tuh ikut komen yang gitu-gitu kan. Kita ikut komen, artinya kita juga berkontribusi secara tidak sadar memecah belah. Kalau saya sih kemarin ngobrol sama teman-teman Noel ya, terutama teknisi. Udah deh kita dukung ini aja deh, Ganjar Pranowo sama siapa tuh Anies Baswedan aja deh. Supaya Indonesia bisa bersatu lagi lah. Capek loh. Jujur aja kemarin saya pilpres capek. Ya Mbak Puan kemana? Saya mendukung Mbak Puan. Pokoknya Indonesia bersatu deh. Mbak Puan sama Prabowo silahkan. Ganjar Pranowo sama Anies Baswedan, saya sih pengennya ada di situ. Ya, supaya Indonesia bisa bersatu. Karena menurut saya ya, Anies Baswedan juga butuh kekuasaan. Dan saya nggak yakin amat kalau dia itu ideologinya kesana. Saya pengen Indonesia kayak dulu loh. Dulu pilpres bisa biasa-biasa saja ya. Tapi kenapa pilpres kemarin pada ribut gitu loh? Mungkin ini karena Jokowi ya, mungkin ya. Karena Jokowi dari strata yang paling bawah. Ya bayangin loh, dia itu orang tuanya tukang beca ya, bapaknya ya. Tiba-tiba jadi bosnya kita. Kesadaran feodal kita pasti nolak lah. Saya juga mungkin kalau anak ART saya jadi bosnya saya juga saya menolak. Tapi kira-kira mungkin ini kesimpulan yang salah ya. Tapi ini pelajaran berharga buat masyarakat kita untuk mendewasakan dirinya. Siapapun calon presiden mau mukanya jelek juga kalau dia memang didukung banyak orang dan mampu ya. Ya ini pendidikan juga buat mentaliti kita ya, terutama soal mental ya. Itu ya, terus yang soal demokrasi, kita sebagai aktivis memang gagal mengawal. Begitu reformasi, kita yang sekian tahun lupa mengurus jalan hidup kita masing-masing ya. Saya juga baru ketemu Tenisa sekarang ini, padahal dulu tiap hari ketemu ya. Kang Mahmud, apalagi Kang Agustiana tiap hari jalan bareng. Tapi setelah reformasi, jalan takdirnya jadi masing-masing, karena ada agenda pribadi yang nggak tuntas kan ya. Tapi intinya begini, kemarin memang kita ini bukan kekuatan solid, tiba-tiba kemudian yang mengawal, yang mengisi dan memaknai demokrasi melalui undang-undangnya ya, itu ya partai politik. Kita ini lupa berkuasa, gitu loh, lupa berkuasa.
Kalaupun ada yang berkuasa itu juga hasil-hasil sporadis ya, perorganisasian di tingkat kota masing-masing, menang, kemudian lupa juga mendesain dasarnya supaya kekuasaan berikutnya itu bisa apa ya, bisa jadi satu proses yang makin membuat bangsa ini makin maju ke depan gitu. Kalau kemudian tiba-tiba kekuasaan ditinggalkan oleh aktivis juga dikuasai kembali oleh kekuatan-kekuatan yang kita anggap mewakili masa lalu, ya percuma juga Kang Rusli gitu. Ya, selamat datang Kang Denci ya, Bang Saganda. Teman, kita tetap sama-sama berpartisipasi tanpa harus ikut beradaptasi dengan marwah kebencian. Itu aja sih, Tenisa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Mungkin saya tidak terlalu lama karena memang yang ditunggu-tunggu sudah datang, dan saya cuma bercerita aja begini. Ini memotivasi aja. Jadi alhamdulillah saya sekarang sudah jadi pimpinan pondok pesantren, Pak. Saya sudah punya pesantren namanya Padepokan Santri Manugelang. Iya. Di Tasik, di tempat kelahiranku dan di tempat saya gede di situ. Ya. Ini aja untuk memotivasi pergerakan bahwa ada seorang nabi yang namanya Musa. Ya. Beliau pejuang kemanusiaan, di mana ketika Bani Israel waktu itu diserang atau ditindas oleh yang namanya kekuasaan Fir'aun Mesir. Ya. Dan Fir'aun Musa itu dia memainkan peran melawan kekuasaan dengan kekuatan massa, mengorganisir seluruh kaum Bani Israel untuk melawan kekuatan Raja Fir'aun, gitu ya. Itu inti dari seperti itu. Nah, tapi ya yang namanya pergerakan kan tidak pernah ada yang namanya pergerakan bisa melawan kekuasaan dan berhasil, ya. Termasuk kita juga seperti itulah. Nah, tetapi yang paling penting adalah ketika Nabi Musa waktu itu dikejar-kejar oleh kekuasaan, karena namanya juga kekuasaan, ya, menganggap bahwa Musa ini adalah mengorganisir massa untuk meruntuhkan dan merusak kekuasaan. Tetapi Tuhan punya rahasia, ya. Tuhan punya rahasia bahwa ternyata kekuasaan itu tidak perlu diruntuhkan. Yang perlu itu adalah memotivasi kekuasaan agar runtuh. Nah, itu yang paling penting, ya. Yang paling penting kekuasaan ini dikasih motivasi sehebat mungkin agar dia itu runtuh. Karena Fir'aun itu bukan runtuh oleh Musa, tapi Fir'aun runtuh itu oleh kelakuannya sendiri, gitu loh. Nah, jadi kalau kita seorang pergerakan, janganlah bermimpi bahwa pergerakannya akan berhasil. Ya, jangan bermimpi seperti itu. Tetapi pergerakan itu harus ada, itu sebagai fitrah, ya, sebagai fitrah kritisisme rakyat, dan harus ada aja. Tetapi kemenangan saya yakin, ketika memang optimisme dibangun dalam sebuah pergerakan, maka optimisme kemenangan itu akan terjadi dan terjadi. Itu saja mungkin dari saya. Selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Oh, dipoto dulu. Macet total. Silahkan merapat Beong. Silakan.